lagi di channel saya. Hari ini kita akan mempelajari bab keempat, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Selamat belajar. Pertama-tama yang akan kita pelajari tentunya yaitu pengertian dari manajemen sekolah dasar. Apa ya? Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, kita cek slide berikutnya. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar, dan peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Dan yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta menglokasikan peralatan dan material. Dan di sini terdapat kerangka manajemen sekolah dasar. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang ketujuh, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir yaitu pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program manajemen sekolah dasar yang meliputi kegiatan-kegiatan yang sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik atau kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan kokurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan. Yang kesepuluh, pengawasan kelas secara reguler. Yang kesebelas, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir, promosi siswa kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Dan menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Dan karakteristik sekolah yang baik menurut Marini adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu kepemimpinan sekolah yang memiliki tujuan, yang kedua keterlibatan kepala sekolah, yang selanjutnya keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, yang selanjutnya konsistensi, keterlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima pendekatan pengajaran yang terstruktur. Yang keenam pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kesepuluh catatan tertulis. Yang kesebelas keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang ditujukan dan bernilai. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keterlibatan orang tua di dalam pendidikan. Yang pertama, mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah sangat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa, yaitu prestasi akademik siswa meningkat. Yang kedua, sikap belajar siswa meningkat. Yang ketiga, tingkat dropout yang menurun. Yang keempat, keamanan dan stabilitas emosi yang meningkat. Dan yang terakhir, perilaku yang meningkat dan kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik. Yang selanjutnya ada fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang akan kita bahas yang terakhir yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatih atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Umaydi, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu strategi pembangunan pendidikan yang masih lebih besar daripada input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat market oriented yang diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Namun begitu, ada kekuatan atau upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan antara lain yaitu pembagian tugas yang efektif dan efisien, pemanfaatan dana yang profesional, program peningkatan mutu sekolah, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah, desain standar yang tepat, sistem organisasi yang efektif, kepemimpinan yang efektif, dan motivasi personal.